Ya, di tengah pandemi COVID-19 yang terus menekan anggaran pendapatan dan belanja negara, Bank Indonesia kembali terlibat dalam skema berbagi beban atau burden sharing di tahun depan. Nah, hal ini ditandai dengan surat keputusan bersama atau SKB pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak selengkapnya dalam BI Urunan Dana Kesehatan. Ya, burden sharing sendiri ini merupakan skema menanggung beban bersama antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Nah, yang terbaru skema burden sharing ini dipastikan akan berlanjut hingga tahun 2022 mendatang, di mana pada tahun depan BI ini akan kembali membeli surat berharga negara atau SBN sebesar 224 triliun rupiah. Nah, adapun rencananya adalah meliputi untuk klaster A, limit maksimalnya adalah 40 triliun rupiah untuk pembiayaan vaksinasi dan juga penanganan kesehatan. Kemudian di klaster B, ini nilainya adalah sebesar 184 triliun rupiah untuk tahun depan dengan tujuannya adalah penanganan kesehatan di luar klaster A dan juga perlindungan masyarakat secara UMKM begitu ya, ataupun juga masyarakat kecil yang terdampak. Nah, sementara untuk klaster A ini sendiri ditujukan untuk pendanaan program vaksinasi dan juga penanganan kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, untuk tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan, untuk klaster A ini nantinya akan ditanggung oleh Bank Indonesia atau BI, sementara untuk klaster B ini akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu di tahun 2021 ini BI diketahui juga telah berkomitmen untuk berkontribusi dengan total nilainya adalah 215 triliun rupiah dengan pembagian adalah klaster A ini sendiri adalah 58 triliun rupiah, sementara untuk klaster B adalah 157 triliun rupiah. Nah, penerbitan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penempatan langsung atau private placement ya, di mana tingkat bunga ataupun juga imbalan mengacu kepada suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan dan floating atau bersifat mengambang. Dan sementara itu SBN juga bersifat tradable dan marketable. Kita lihat. Nah, lantas mengapa skema ini perlu dilakukan? Kita ketahui pemerintah memang terpaksa ya memperlebar defisit APBN dan juga memperbanyak utang untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 serta dampaknya yang cukup besar bagi perekonomian di dalam negeri. Nah, tanpa burden sharing, rasio belanja bunga terhadap PDB ini bisa mencapai 2,4% di tahun 2021 dan 2,43% untuk tahun depan atau sekitar 400 triliun rupiah. Kemudian, dengan kebijakan dari burden sharing ini, maka rasio ini bisa diturunkan ke 2,21% dan 2,19%. Nah, kalau kebutuhan utang ini dipenuhi melalui pasar keuangan, maka pemerintah setidaknya harus mengikuti yield SBN yang mana untuk tenor 10 tahun ini sebesar 6,3% begitu ya. Akan tetapi melalui BI pemerintah akan diberikan pembebasan bunga hingga tarif yang lebih murah dan bahkan bisa hingga 0%. Nah, sebagai informasi, kalau kita ketahui bahwa memang BI ini menetapkan suku bunga acuan di level terendah yaitu 3,5% di masa pandemi COVID-19 dengan berbagai tujuan ya. Salah satunya adalah untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan juga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemudian kita lihat, nah meskipun sebetulnya mengulang kebijakan burden sharing dengan pemerintah, namun independensi Bank Indonesia ini dipastikan tidak akan goyah, di mana Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga memastikan bahwa independensi BI ini tidak bisa dikompromikan. Kemudian hal ini juga ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa ini adalah inisiasi BI di mana bisa berkontribusi tanpa mengganggu independensi. Kemudian di satu sisi ekonom senior Khatib Basri ini juga menilai bahwa keputusan BI dan pemerintah untuk melakukan skema burden sharing ini masih relevan dengan kondisi saat ini ya, di mana pemerintah ini masih membutuhkan dana besar untuk mencukupi kebutuhan belanja akibat pandemi COVID-19. Nah, sementara kalau kita lihat di slide berikutnya, dengan adanya keputusan ini rupanya sedikit banyak cukup berpengaruh begitu ya kepada pergerakan harga SBN ataupun juga surat berharga negara atau obligasi pemerintah yang bergerak menguat pada perdagangan hari
Selasa kemarin ya, pada tanggal 24 Agustus 2021. Kita lihat di sini ya, hal ini juga ditandai dengan pelemahan imbal hasil atau yield di seluruh SBN acuan. Karena kita ketahui bahwa yield ini adalah sifatnya berlawanan dengan harga begitu ya. Jika yield turun atau melemah, ini adalah harga obligasi yang bergerak menguat. Begitupun juga sebaliknya begitu ya. Artinya adalah ketika yieldnya naik atau menguat, maka harga obligasi ini bersifat ataupun juga bergerak melemah. Kita lihat di sini. Yieldnya turun begitu ya. Sebagai contoh adalah SBN tenor 10 tahun. Yield SBN melemah hingga 2 basis poin dan berada di level 6,360 begitu ya pada perdagangan di hari Selasa kemarin. Dan ini juga cukup banyak rupanya berpengaruh kepada pergerakan harga SBN. Nah, demikian kita akan lihat ya seperti apa dan untuk skema burden sharing ini, dan kita harapkan juga bahwa memang skema ini bisa mampu untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban biaya utang dalam menghadapi pandemi COVID-19.